Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan kemudian dia masih tinggal di darat untuk berdoa. Dan saudara, dari peristiwa ini di mana di tengah danau murid-murid ini mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami badai saudara. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi. Nah saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa Yesus yang memerintahkan mereka untuk menyeberangi danau. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka menyeberangi danau ada masalah, ada badai yang mereka hadapi. Ini jadi satu perenungan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini, sekalipun kita sudah mengikut Yesus, dengar saudara, dan kita mulai mengikuti perintah Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan, bukan berarti kita akan bebas dan lepas dari masalah.
Setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, dimanapun dia, dan bagaimanapun cara hidupnya, tetap pasti ada masalah. Bahkan orang-orang yang hidup di istana yang megah dan mewah pun, di sana masih tetap ada masalah, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan apa yang kita pahami tentang Tuhan dalam masalah yang kita hadapi. Itu yang jauh lebih penting. Nah, itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini, saudara, sehingga saudara dikuatkan dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara menjalani hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara diteguhkan dan dikuatkan. Mungkin ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang harus saudara hadapi. Saudara tetap kuat dan saudara tetap teguh. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan di tengah danau mereka mengalami angin sakal. Dan saudara, di ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Perhatikan, bahwa kalau saudara berjalan seturut perintah Allah, mungkin ada masalah, mungkin saja ada persoalan. Dan dengar saudara, firman Allah mencatat bahwa dia melihat ketika mereka begitu payahnya mendayung. Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Tuhan lihat kesusahan mereka, Tuhan lihat tantangan mereka, Tuhan lihat kesulitan yang mereka alami. Demikian juga hari ini, dengar saudara, bahwa Tuhan memperhatikan segala tantangan, masalah, persoalan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menanggung beban yang berat. Mungkin saat ini ada persoalan yang berat, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan melihat semua. Ketika saudara berjalan seturut perintah Allah, ketika saudara melakukan firman Allah, sekalipun di sana mungkin ada persoalan, mungkin ada tantangan, dengar, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semua. Dan kemudian saudara, dikatakan maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Yesus datang. Ketika Yesus melihat masalah persoalan hidup mereka, Yesus tidak abaikan, tapi Yesus datang kepada mereka. Hari ini saudara, Yesus datang kepada saudara. Yesus datang, dia tahu segala masalah persoalan saudara, dan dia datang kepada saudara. Yesus datang kepada saudara hari ini. Dia tidak mengabaikan saudara, tapi dia mempedulikan saudara. Dia datang kepada saudara. Puji Tuhan saudara. Betapa luar biasanya hidup mentaati firman Tuhan. Betapa luar biasanya hidup menjalani perintah Tuhan. Karena ketika kita hidup menjalani perintah-perintahnya, dia perhatikan seluruh kehidupan kita dan dia datang. Dia tidak mengabaikan kita saudara, tapi dia memperhatikan dan dia pasti datang untuk campur tangan, untuk bekerja dan berkarya di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian di ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Jadi saat Yesus datang, mereka ketakutan, mereka terkejut melihat Yesus karena Yesus datang berjalan di atas air. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang untuk memberi ketenangan kepada murid-muridnya di tengah badai. Dia datang supaya murid-muridnya tidak ketakutan di tengah badai. Hari ini pun Yesus datang kepada setiap kita saudara. Ada masalah saudara, ada persoalan, beban saudara yang sedang menindih kehidupan saudara. Yesus datang dan dia berkata, anakku, tenanglah, jangan takut. Yesus datang membawa ketenangan. Yesus datang memberi kedamaian kepada setiap kita. Tenanglah, jangan takut. Adakah saat ini hidup saudara sedang gundah? Adakah hidup saudara dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kecemasan? Hari ini dengar saudara, Yesus melihat segala sesuatunya dan dia datang kepada saudara, dan dia datang memberi ketenangan kepada setiap saudara. Dia datang.
Dia peduli dan dia datang memberi ketenangan. Dan kemudian ayat 51 di sana dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Dia naik ke perahu mereka, dan saat dia naik ke perahu mereka, angin pun seketika menjadi reda, badai pun seketika sirna. Topan yang datang, badai yang datang pun akhirnya tersingkir. Hari ini saudara, Yesus datang, dia bawa ketenangan, dan kemudian dia mau masuk dalam kehidupan saudara. Dia naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan kemudian dia mau menyingkirkan segala badai dari kehidupan saudara. Dia menyingkirkan segala badai. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang sanggup, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang ajaib. Badai pun taat kepada dia, saudara. Apapun masalah kita hari ini, dengar saudara, Allah kita berkuasa. Persoalan kita kecil di hadapan Tuhan. Itu terlalu gampang di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sedang berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Apakah kita sedang mentaati firman Tuhan atau tidak? Allah itu tahu segala sesuatu, saudara, dan dia mau datang memberi damai. Biarlah hari ini damainya mengalir dalam hati saudara. Dalam saudara melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, ada damai Tuhan melimpah di hati saudara. Ada sukacita Tuhan melimpah dalam hati saudara, sehingga saudara akan menjalani segala aktivitas saudara hari ini dengan maksimal. Ketika ada sukacita Tuhan, damai Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, atas segala sesuatu yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, dengar, Allah hadir di sana. Dia hadir di sana menyertai saudara, menyelesaikan segala masalah. Ada masalah berat mungkin yang sedang saudara hadapi dalam usaha pekerjaan saudara, dia hadir di sana menyelesaikan masalah itu. Ada penyakit saudara yang sedang saudara tanggung saat ini, dia hadir dalam hidup saudara menyelesaikan masalah penyakit saudara. Apapun penyakit kita, persoalan kita, beban kita hari ini, Yesus datang untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian dia berkata, ini aku, tenanglah. Biarlah saat ini damainya memenuhi hati kita, saudara. Damainya memenuhi hati kita. Dan kemudian di ayat 51 dikatakan, saudara, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apa yang Yesus mau melalui proses ini, saudara? Yang Yesus mau adalah supaya murid-muridnya benar-benar mengenal dia. Karena dikatakan bahwa sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi Yesus mau mereka mengalami proses itu supaya mereka semakin mengenal dia. Karena sebelumnya sudah terjadi mujizat, 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti 2 ikan dengan kenyang, saudara. Dan kali ini dia suruh mereka menyeberang danau, dan di sana dia lakukan lagi mujizat supaya mereka semakin mengenal bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias itu. Saudara, yang lengkapnya, kesimpulannya yang bisa kita pelajari dari renungan kita di pagi hari ini, saudara, adalah bahwa Allah mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang melihat segala sesuatu, perjuangan saudara, kesulitan saudara, masalah saudara, persoalan saudara, dan dia mau datang memberi ketenangan kepada saudara. Bahkan dia mau datang untuk melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah berjalanlah sesuai perintahnya. Sama seperti mereka, murid-murid pada waktu itu, mereka pergi menyeberangi danau oleh perintah Yesus. Jadi mereka sedang mentaati perintah Yesus. Saat mereka mentaati perintah Yesus, memang tidak selalu mulus. Ada masalah, ada persoalan, ada badai yang dihadapi. Tapi di sana
Yesus tahu segala sesuatu, Yesus lihat segala sesuatu, dan kemudian dia datang untuk menyelesaikan masalah itu. Dia datang memberi ketenangan bagi mereka, dia datang untuk melakukan mujizat bagi mereka. Dan ketika itu terjadi, yang Yesus mau, saudara, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Saat Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara, biarlah setiap saudara semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia di dalam seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Hari ini saudara, dalam saudara menjalani segala aktivitas saudara, tetap renungkan firman Tuhan. Kuat dalam firman Tuhan, alami mujizat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan yang memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan,
Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini,
saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.